Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita punya sebuah casing keluaran terbaru dari Techwear dan ini adalah Techwear VXM Evo. Kenapa casing ini cukup menarik untuk diulas? Karena memang dengan harganya yang cuma 400 ribuan, casing ini memberikan fitur-fitur melimpah dan lengkap banget untuk ukuran sebuah casing di kelas harganya. Dari packagingnya kita bisa lihat sebagaimana casing kebanyakan casing ini dibungkus dus coklat standar seperti ini. Di bagian depan terlihat preview gambar casingnya yang sebenarnya nggak mempresentasikan bentuk dan desain casingnya secara real. Di bagian samping terlihat beberapa informasi seperti jumlah fan bawaan, nama model, SKU, serta warnanya. Untuk melihat lebih lengkap, mari kita unboxing dulu dan keluarkan si casing dari dalam dusnya. Jadi inilah dia penampakan awal dari casing Techwear VXM Evo. Sebagaimana yang kita lihat bersama, casing ini mengusung desain dual chamber. Dimensinya sendiri dia punya ukuran 348 mm x 280 mm x 377 mm. Untuk pilihan warna hingga video ini dibuat, Techwear cuma nyediain varian warna black aja seperti unit yang kita terima ini. Side panel dari casing ini aja udah pakai tempered glass. Untuk membuka sisi ini alih-alih pakai baut pengunci, casing ini punya mekanisme yang lebih mudah karena dia bisa dibuka hanya dengan cara menarik sisi bagian atas belakangnya dengan cara yang gampang banget. Gak perlu khawatir sisi ini rentan jatuh karena Techwear udah memperhitungkan sedemikian rupa agar tempered glass ini bisa dibuka pasang dengan aman. Selain itu tadi untuk urusan ketebalan, tempered glassnya udah lumayan tebal banget, termasuk salah satu yang tebal untuk ukuran casing di kelas harga 400 ribuan. So sekarang kita ke sisi bagian dalamnya. Sisi ini udah pasti cukup luas dan lega. Saking leganya, dia bisa menampung CPU cooler dengan tinggi 157 mm. Jadi sepertinya hampir semua CPU cooler kekinian itu bisa masuk dengan mudah ke dalam casing yang satu ini. Untuk liquid cooler, satu-satunya posisi paling ideal adalah sisi bagian top atau atas. Sisi ini bisa menampung radiator dengan ukuran 240 mm. Untuk VGA juga begitu. Casing ini mampu menampung VGA akar dengan panjang maksimal hingga 330 mm. Jadi VGA sekelas GTX 1070, 1080, RTX 4070 dan sejenisnya masih bisa ketampung ke dalam casing ini dengan cukup baik. Oh ya, untuk support motherboard, casing ini bisa menampung motherboard dengan ukuran maksimal M-ATX aja. Jadi buat kalian yang pakai motherboard ATX harus mengurungkan niat untuk pakai casing yang satu ini. Sayang banget. Hal menarik lain dalam paket pembeliannya sendiri, kita udah dapat 3 buah fan bawaan. Fan-nya sendiri berukuran 12 cm, yang mana satu buah fan udah terpasang di sisi bagian belakang. Dan 2 buah fan lain terpasang di sisi bagian samping dengan posisi menghadap ke dalam casing atau bisa dibilang sebagai intake airflow-nya. Untuk kecepatannya, Techwear ngeklaim kalau 3 buah fan ini bisa mencapai speed hingga 1100 rpm. Dan tampilan saat menyala adalah sebagai berikut. Sekarang kita ke bagian belakang casingnya. Sisi bagian ini bisa dibuka dengan 2 buah baut pengunci, sebagaimana casing-casing standar kebanyakan. Untuk space-nya sendiri memang bukan yang luas banget, tapi karena ini casing dual chamber, jadi harusnya kita lebih mudah untuk nata-nata perkabelannya. Di bagian atas ini dia punya 1 buah mounting yang bisa kita pakai 1 buah harddisk SATA biasa dan 2 buah SSD SATA. Mounting ini bisa kita lepas pasang sedemikian rupa untuk lebih memudahkan pemasangan harddisk atau SSD di bagian ini. Lantas di sisi bagian PSU-nya sendiri dia support dengan PSU yang punya panjang maksimal hingga 160 mm. Di sisi bagian bawah kita temukan ada 4 buah kaki-kaki yang cukup tinggi. Selain itu di sisi bagian bawah ini kaki-kakinya juga ada 4 buah rubber feet pula yang fungsinya untuk menahan dari goncangan. Nah, yang cukup menarik di bagian bawah ini Techwear ngasih sebuah dust filter untuk debu-debu yang punya ukuran cukup lebar. Kalau sebagian besar casing di kelas sejenis cuma ngasih dust filter magnetik di sisi ini, Techwear ngasih sebuah filter yang cukup lebar dan bisa kita lepas pasang dengan cara menariknya ke samping seperti ini. Dengan cara ini, kita sebagai pengguna jadi bisa bersihin debu-debu di sisi bagian bawah dengan cara yang lebih mudah, efisien, dan efektif.
Ini jujur keren sih untuk sebuah casing 400 ribuan, dia pakai mekanik semacam ini. Kemudian untuk bagian atas, dia udah pasti ada dust filter dengan mekanisme magnetik seperti biasanya. Mekanisme ini cukup umum dipakai di casing-casing kebanyakan. Lantas di sisi bagian atas juga, di bagian depan, kita dikasih sebuah tombol seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada satu buah port USB 3.0. Lantas di sebelahnya lagi ada port USB 2.0. Di sebelahnya lagi ada jack audio output. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol reset dan sebuah tombol untuk merubah LED RGB pada casing ini. Oh iya, ada yang hampir kelewatan nih. Sisi depan casing ini yang juga pakai tempered glass itu ternyata bisa dilepas pasang. Saat kita membuka sisi belakang, ada satu buah baut pengunci di sisi bagian samping. Saat baut ini dilepas, kita bisa slide tempered glass bagian depan ke belakang. Dan voila, sisi ini bisa terlepas dengan mudah. Kelebihan sisi bagian ini bisa dilepas itu, hal ini akan sangat membantu banget pada proses perakitan PC-nya. Tangan kita jadi lebih leluasa masang-masangin komponen-komponen PC-nya. Selain itu, dengan posisi seperti ini, bikin kita jadi lebih gampang saat mau rapi-rapiin kabel manajemen yang keluar dari sisi bagian samping. Oh iya, overall casing Tecware VXM Evo ini untuk build quality-nya udah solid banget. Untuk sebuah casing dengan harga 400 ribuan, bahan casingnya itu udah tebel, baik itu di cover bodinya dan tentu aja tempered glassnya sebagaimana yang saya singgung di awal. Kemudian untuk finishingnya juga rapi banget, gak ada sisi-sisi yang tajam di bagian masing-masing ujungnya. Dengan demikian ngerakit komponen ke PC ini jadi lebih safety. Karena terkadang di beberapa casing dari brand lain, sisi bagian sudut-sudutnya itu masih ada tajam-tajamnya. Hal ini bikin tangan kita kalau nggak hati-hati bisa kegores atau luka. Untuk urusan airflow, casing ini udah cukup baik kok. Dalam pengujiannya kita tes di ruangan tanpa AC. Di sini kita tes main game Red Dead Redemption 2. VGA yang kita pakai yakni RTX 2060, suhunya masih aman dalam pemakaian hingga 2 jaman lebih dengan suhu maksimum di 71 derajat Celcius. Sedangkan CPU-nya sendiri suhu rata-ratanya ada di kisaran 46 derajat Celcius, yang mana prosesor yang saya pakai adalah AMD Ryzen 5 2600. So, ke depan nanti kita akan pakai casing ini untuk konten video rakitan PC di channel kita ini. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang casing Tecware VXM Evo yang kita tunjukin kali ini? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.